Searching ke Google bahwa total di tempat ini sebanyak 12.000 nyawa melayang, sobat. Salam telusur malam bersama dua kacamata. Sobatku, saat ini kita berada di jalur Pantura, tepatnya di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Ayo mulai ya, saya ajak jalan-jalan melintasi Pantura. Kita masih konsep seperti biasa, yaitu konsep menelusuri malam di jalan yang ada urban legendnya malam hari, sobat. Kalau untuk jalan Pantura, masalah urban legend sudah tidak diragukan lagi, sobat. Karena jalan Pantura ini adalah jalan yang sangat fenomenal. Dulu dikisahkan bahwa, bukan dikisahkan sih sobat ya, karena ini adalah sejarah riwayat, bahwa jalan Pantura ini dibangun era Hindia Belanda oleh gubernur VOC yang bernama Dendles. Ya, dalam sejarah pembangunan jalan Pantura ini, waduh, lumayan panjang sobat ya, dan lumayan mengerikan, termasuk menderita untuk pembangunan jalan ini, sobat. Saya ceritakan menderita karena jalan Pantura ini dibangun dari keringat dan darah pribumi, sobat ya. Hingga saat ini jalan Pantura ini masih bisa kita nikmati. Kita lihat ini meskipun tengah malam, sobat, tapi untuk kendaraan itu masih rame 24 jam non-stop di Pantura ini, karena ini termasuk jalan vital di Pulau Jawa. Nah, kembali saya ceritakan tentang urban legendnya, sobat ya. Jadi jalan Pantura ini dibangun, sudah banyak korban yang berjatuhan demi infrastruktur Pantura ini, sobat. Saya sudah searching ke Google bahwa total di tempat ini sebanyak 12.000 nyawa melayang, sobat, demi untuk membangun infrastruktur jalan Pantura ini. Bayangkan ya, 12.000 itu bukan jumlah sedikit, sobat, tapi jumlah yang sangat luar biasa. Nyawa yang melayang di sepanjang jalan Pantura Pulau Jawa ini. Ya, memang tidak semuanya meninggalnya itu, maksudnya itu berbeda-beda penyebabnya, sobat. Yang paling banyak itu adalah karena tekanan saat ini, tekanan penindasan dari kolonial Belanda. Tapi yang lainnya juga ada yang karena diterkam oleh hewan buas. Jadi dulu sini itu masih hutan, sobat. Masih banyak predator buas yang menyerang para pekerja pribumi yang ada di sini. Juga ada sebab lain, yaitu penyakit, sobat. Di antaranya terjangkit malaria. Itu yang totalnya itu nyawa yang melayang itu 12.000, sobat. Luar biasa dan ngeri, sobat ya. Jadi dengan kejadian itu banyaklah cerita urban legend yang beredar di sekitar Pantura ini, sobat. Urban legend yang cenderung ke mistis, sobat. Sangat banyak sekali. Jadi nggak kita ceritain semuanya ya, saya hanya mencuplik-cuplik aja yang pernah saya ingat. Jadi ada pengendara truk saat itu bercerita bahwa dia pernah melihat ada penampakan kendaraan gaib, sobat, kendaraan mistis. Jadi kendaraan pada era kuno, era lama itu pernah melintas di Pantura ini. Dan anehnya kendaraan itu udah pakai lampu. Tuh. Nah,
Yang menyaksikan itu banyak di antara para supir-supir yang pernah melintas di area Pantura ini. Dan itu yang salah satu disebut sebagai faktor terjadinya musibah kecelakaan di area Pantura ini. Jadi temu-temu ada kendaraan mistis ya yang lewat tanpa lampu dan kemudian seakan-akan menabrak tapi terus hilang begitu saja. Itu cerita yang pernah saya dengarkan juga. Ada lagi, sering di sepanjang jalan Pantura ini ada penampakan sebenarnya, yaitu berupa kakek-kakek tua bawa tongkat dan temu-temu nyelonong menyeberang jalan ini. Itu termasuk salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan di area Pantura ini. Ya mudah-mudahan kita semua aman ketika melintas di Pantura ini sobat. Itu. Terus ada pantangan di Pantura ini sobat. Ketika kita mengemudi kendaraan baik truk, mobil maupun motor, ketika melintas Pantura itu ada pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pengemudi kendaraan. Yaitu di sini itu dilarang mengantuk sobat. Itu pantangannya. Apalagi tidur nggak boleh. Itu untuk para pengemudi. Jadi tetap fokus jalan. Dan otomatis jangan lupa berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing sobat. Itu maaf ya bercanda, tapi ini serius. Sudah bukan bercanda, ini serius ini. Kalau melintasi sini di Pantura ini, pastikan kondisi kita, kondisi kendaraan kita itu fit sobat. Ini mungkin suara saya agak sedikit terganggu ya sobat ya, karena memang di sini melintas kendaraan-kendaraan yang gede sobat ya. Truk-truk gede itu melintas, mungkin suara saya agak sedikit terganggu mungkin ini. Ini saya usahakan suara kita ini tak kencengkan sobat, supaya dengar di kamera kita. Nampak ya, cuaca saat ini kebetulan cerah sobat. Meskipun saat ini kita itu memasuki musim penghujan, tapi untuk malam ini kebetulan ini cerah, makanya kita konten ya lancar ini sobat. Cuma kalau Pantura ini, jalan Pantura ini meskipun pagi, siang, sore maupun malam, tengah malam sekalipun, hujan sekalipun, di jalan ini tetap ramai kendaraan melintas sobat. Jadi dari zaman Hindia Belanda sampai zaman kemerdekaan hingga saat ini, jalur Pantura ini masih tetap digunakan karena ini adalah jalan vital di Pulau Jawa. Apa perlu terima kasih sama Hindia Belanda? Saya kira tidak sobat, karena saat itu Dendles, gubernur VOC saat itu membangun ini bukan untuk pribumi, melainkan untuk kepentingan Hindia Belanda itu sendiri, yaitu untuk akomodasi mengangkut bahan hasil panen dari pribumi dan kemudian mengangkut peralatan perang. Jadi untuk kepentingan para penjajah itu sendiri. Saya kira kita terima kasihnya sama pribumi yang saat itu ditekan dan dipaksa untuk membangun jalur ini sobat. Itu menurut saya. Karena keringat dan darah pribumi itu sehingga jalan ini masih bisa digunakan hingga saat ini sobat. Ya otomatis jalannya pasti melalui proses pembangunan yang berkali-kali ya sobat ya, sehingga nampak lancar seperti saat ini. Ya ini saya cerita sekalian kita menikmati perjalanan lewat jalur Pantura ini malam hari sobat. Kenapa ya kendaraannya itu gede-gede sobat,
lengkap di sini dari pengendara motor, mobil, minibus, bus gede maupun truk, lengkap di sini sobat. Jadi sebenarnya itu sebelum era Hindia Belanda, sebelum Dendels mulai membangun jalan ini, soalnya jalan ini sudah ada sobat, asli sudah ada. Karena memang jalan ini sudah dipakai transportasi justru dari era zaman kerajaan dulu. Jadi kerajaan Majapahit saja ketika mau melintas menuju ke Demak Bintoro ya lewat jalur Pantura ini sobat. Jadi sebelum era Hindia Belanda, jalan itu sudah ada sebenarnya sobat. Hanya mungkin saja saat itu masih jalan tanah atau gimana itu. Terus kemudian era dibangun, diluruskan jalan supaya lancar, itu era Hindia Belanda saat itu sobat. Ini nanti kita akan berjalan hingga sampai ke perbatasan. Jadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu nanti ditandai adanya candi di pinggir jalan sobat. Jadi kalau nanti ketemu candi perbatasan itu kita anggap sebagai finish kita. Nah, di sini nampak ya bahwa kendaraannya padat, ini kendaraan gede sobat. Ini mungkin konten kali ini memerlukan durasi yang panjang ya. Karena memang jalur yang akan kita lalui ini ya lumayan panjang. Meskipun jalurnya panjang, tapi kalau jalannya jalan aspal yang bagus seperti saat ini, ya kita tidak terasa sobat, enjoy saja melalui jalur ini sobat. Ini kita masuk kawasan Pondok Pesantren Sarang. Jadi untuk tempat yang kita lalui ini terkenal dengan kereligiusannya sobat, karena memang ada pesantren di tempat ini. Ini mudah-mudahan suara saya kedengeran ya, karena di samping kita itu ada kendaraan besar-besar yang melintas sobat. Semoga saja suara saya masih kedengeran di sini. Nah, ini kita lihat ada jembatan ya. Jadi jembatan sepanjang Pantura itu memang zaman VOC itu ceritanya orang-orang dulu yang paling berat para pekerja rodi itu ketika membangun jembatan ini sobat. Itu yang dirasakan cerita turun-temurun itu yang paling berat. Justru penindasan itu yang sering terjadi ya ketika membangun jembatan itu sobat. Yang konon diceritakan oleh leluhur kita, mbah buyut kita itu, kalau ada pekerja rodi yang sudah tidak kuat sobat, di sepanjang jembatan itu sakit atau meninggal dunia tuh langsung dilempar ke jembatan, itu ceritanya sobat. Dan bahkan saya pernah mendengar cerita juga diriwayatkan oleh si mbah-mbah dulu, ketika ada pekerja rodi yang sudah tidak tahan menghadapi penindasan itu dan kemudian meninggal dunia, itu jenazahnya itu langsung dikubur juga di bawah jalan yang kita lalui ini sobat. Saya pernah dengar cerita seperti itu.
Jadi kemungkinan jenazah-jenazah pekerja rodi itu ya ada di bawah jalan yang sekarang kita lalui ini sobat. Ini sampai sekarang kok saya belum melihat ada tanda-tanda candi perbatasan ya. Sudah lewat atau memang masih ada di depan kita ya? Oke lah, kita lanjutkan lagi sobat. Tapi perasaan saya kita belum melewati sobat. Jadi perbatasannya masih ada di depan kita. Nah, ini di depan tuh ada truk parkir ya. Jadi pengendara memang harus konsentrasi sobat ketika melalui jalan Pantura ini. Karena kalau kita lena sedikit, wah bisa cilaka ini. Nah, itu bisa dilihat ya. Ada truk yang parkir di pinggir jalan gini nih. Dan otomatis tanpa lampu. Nah, ini kita harus benar-benar konsentrasi kalau lewat sini. Sebenarnya kalau truk parkir pinggir jalan tuh ya bahaya juga sih untuk pengendara lain. Nah, ini kalau nggak fokus karena truk parkir ini gelap loh sobat ya. Gelap, kita nggak kelihatan ini. Memang harus benar-benar konsentrasi. Wah, memang menyenangkan ya. Malam hari jalan-jalan menelusuri jalan Pantura yang fenomenal ini. Nah, itu ya, di depan kita ini sudah nampak ya bahwa itu adalah gapura perbatasan sobat. Iya. Gapura perbatasan ya, ini kita perbatasan Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur sobat. Iya. Nah, itu di samping kita itu nampak ya ada candi itu. Nah, kelihatan ya sobat ya. Itu candi samping kanan kita dan ini adalah candi di samping kiri kita. Dan kita anggap bahwa candi perbatasan ini adalah finish kita sobat. Baik sobat ya, saya kira cukup demikian explore telusur malam kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.